Prinsip umum yang pertama yaitu bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diarahkan pada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu atau siswa yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang keenam, upaya pemberian bantuan atau pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara fleksibel atau tidak kaku. Yang ketujuh, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang kedelapan, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. A. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. B. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. C. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. D. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu atau siswa yang bersangkutan beragam dan luas. E. Keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh individu atau siswanya sendiri. Yang terakhir, individu atau siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Selanjutnya, perilaku dan pribadi konselor. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkendak maupun perbuatan. 9 ciri kepribadian yang harus ada pada konselor yang dapat menumbuhkan orang lain, diantaranya 1. Empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Yang kedua, rasa hormat. Rasa hormat secara langsung menunjukkan bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Yang ketiga, keaslian. Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam. Yang keempat, konkret. Kemampuan konselor untuk mengkonkretkan hal-hal yang samar-samar dan tidak jelas mengenai pengalaman dan peristiwa yang diceritakan konseli. Yang kelima, konfrontasi. Dalam konseling, konfrontasi mengandung pengertian yang sangat berbeda dan tidak ada kaitannya dengan tindakan menghukum. Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan konseli dan apa yang ia alami. Yang keenam, membuka diri. Membuka diri adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman-pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli. Yang ketujuh, kesanggupan. Kesanggupan dinyatakan sebagai karisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Yang kedelapan, kesiapan. Kesiapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dan konselor pada waktu kini dan di sini. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, aktualisasi diri. Penelitian membuktikan bahwa self-actualization mempunyai korelasi tinggi dengan keberhasilan konseling. Karakteristik konselor yang pertama ada self-knowledge atau pemahaman diri, yang kedua ada competence atau kompeten, yang ketiga ada good psychological health atau kesehatan psikologis yang baik, yang keempat ada trustworthiness atau dapat dipercaya, yang kelima honesty, jujur, yang keenam strength atau kekuatan, yang ketujuh warm, bersikap hangat, dan yang kedelapan active responsiveness atau pendengar yang aktif, dan yang terakhir yang kesembilan ada passion atau sabar. Kemudian ada kompetensi konselor, itu ada 7,
Yang pertama, kesadaran akan diri dan nilai. Yang kedua, kesadaran akan nilai budaya. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor itu sendiri. Dan yang keempat, ada kemampuan melayani sebagai teladan dan memimpin atau orang yang berpengaruh. Yang kelima, ada altruisme. Yang keenam, penghayatan etnik yang kuat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada responsibility atau yang disebut tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada etika profesional konselor. Apa itu? Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberi layanan bimbingan dan konseling kepada klien. Kemudian ada confident. Menurut Siti Hartinah, di bukunya tahun 2006 mengemukakan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan konseling adalah menyangkut soal konfidensial atau kerahasiaan klien. Konfidensial ini berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling bersifat kerahasiaan atau tidak. Konfidensial itu berbeda dengan privasi, yaitu sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak perlu diketahui atau dikemukakan kepada pihak lain. Nilai konselor. 1. Kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 3. Konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. 4. Komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional. Kelembagaan konselor. Kelembagaan konseling adalah sejumlah orang dalam suatu kelompok tertentu yang di dalamnya terdapat proses konseling yang memiliki aturan, norma, dan struktur demi mewujudkan tujuan tertentu. Unsur-unsur dalam kelembagaan konseling. Untuk menyebutkan unsur-unsur dalam bimbingan penyuluhan dalam satu kelembagaan konseling, ada 3 komponen, yakni konselor, klien, dan masalah. Macam-macam kelembagaan konseling Indonesia sebagai berikut. A. Kelembagaan konseling sekolah. B. Kelembagaan konseling rumah sakit. C. Kelembagaan konseling panti jompo. Tujuan dan fungsi. Tujuan umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Fungsi kelembagaan: A. Fungsi pencegahan atau preventif. B. Fungsi kuratif atau korektif. C. Fungsi pemeliharaan. D. Fungsi pengembangan developmental.